Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah di sesi yang kedua. Kita bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih buat penyertaan Tuhan. Minggu pertama di bulan Januari sudah kita lalui, minggu kedua sudah kita lalui, minggu ketiga sudah kita lalui, minggu keempat, minggu yang lalu sudah kita lalui. Bahkan hari ini kita ada di minggu kelima di bulan Januari, di tahun peningkatan dan tahun kelimpahan. Dan saya percaya dengan iman, peningkatan dan kelimpahan itu menjadi bagian milik hidup saudara dan saya. Hidup kita diberkati, hidup kita disertai, mengalami peningkatan, mengalami kelimpahan, mengalami hal-hal dahsyat bersama dengan pribadi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyapa jemaat Tuhan yang ada di Facebook Pastor Verona ataupun yang di channel YouTube Pastor Verona Official. Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah siaran langsung pada malam hari ini. Kita percaya malam ini akan menjadi malam sukacita, malam berkat, malam mujizat, malam lawatan Tuhan, malam perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus lewat kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan terlebih dahulu. Shalom buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Shalom semua jemaat-jemaat yang di Facebook ataupun di YouTube yang berasal dari Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu Saudara tetap setia mau beribadah bersama dengan gereja yang kita kasihi bersama ini. Dan juga yang kedua saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan juga menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh negeri jiran Malaysia, baik yang di Semenanjung, baik yang ada di Sabah dan Sarawak. Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di negara Malaysia. Salam kasih, salam cinta dari saya Pastor Verona buat semua jemaat-jemaat kesayangan saya yang ada di seluruh negeri Malaysia. Haleluya. Saya yakin dan percaya hidup kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga ingin menyapa kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Taiwan, di Hong Kong, di Timor Leste, Amerika, Kanada, Singapura, Jepang, ada di Prancis, juga ada di Inggris, ada di Jerman. Shalom, saya berucap syukur, berterima kasih. Ibadah ini bisa sampai ke mancanegara, ke bangsa-bangsa lain. Orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang-orang negara lain. Terima kasih Yesus. Kiranya melalui ibadah Minggu Anugerah dan ibadah-ibadah Jesus Christ Church lainnya, banyak jiwa diberkati dan dimenangkan oleh Tuhan. Selamat bergabung Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Shalom Ibu Eja, Ibu Olin, Ibu Susan, shalom semuanya. Pak Robert, shalom. Dan juga semua jemaat-jemaat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu Silalahi, shalom. Bu Silalahi, selamat malam. Kita percaya malam ini akan menjadi malam berkat, malam mujizat. Yang di Bogor, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Di Jakarta, Semarang, juga yang di Bandung, yang juga ada di Bogor, yang ada di Kendari, Makassar, Ambon, Nabire, Manado. Shalom, Manado. Kita yakin, kita percaya di waktu yang dekat ini kita akan bertemu bersama-sama dengan saya di kota Manado. Dan saya ingin menyapa jemaat Tuhan sekalian yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Shalom semua, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita buka ibadah kita dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya, mengucap syukur bahwa di dalam Tuhan selalu ada jawaban, ada kepastian. Kami yakin Tuhan malam ini ada banyak ribuan orang yang sudah menyaksikan siaran langsung. Tuhan berkati kami, pulihkan kami, merdekakan kami, melawat kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan melalui ibadah Minggu Anugerah ini. Kami yakin Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua, baik yang di Facebook ataupun yang di YouTube. Bapak Ibu Saudara, sudilah membagikan siaran langsung ini di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Facebook, di grup-grup Telegram, dan di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga malam hari ini ada banyak orang diberkati
menerima lawatan Tuhan, dan doa-doa kita bersama malam hari ini didengar oleh Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan, memulihkan, melepaskan kita dari segala keterikatan, kelemahan, dan lain sebagainya. Saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan melalui ibadah kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan bersedih hati, jangan bersusah hati, karena kita punya Tuhan yang pasti. Kita pasti ditolong, kita pasti disertai, kita pasti dibela, kita pasti disayang oleh Tuhan. Karena cinta Tuhan jauh lebih besar daripada hanya pelanggaran dan kesalahan kita. Bukan berarti loh ya kita hidup dalam kesalahan, dalam pelanggaran, dalam kesia-siaan. Tetapi kita yakin kita dikasihi Tuhan, kita disayangi Tuhan. Oleh karenanya kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Saudara jangan lupa siapkan catatan, buku catatan, agar kita mencatat ibadah khotbah malam hari ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara diberkati dan mengingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui gereja ini, melalui pelayanan Pastor Verona, sehingga Bapak Ibu Saudara mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa buat mereka jemaat Tuhan yang sedang mengalami sariawan. Ini memang mungkin terdengar aneh, kok sariawan perlu didoain? Perlu. Karena sakit apapun itu tidak mengenakan. Yang namanya sakit apapun itu tidak mengenakan. Membuat kita malas bekerja, malas melakukan apapun karena terkendala dengan sakit. Saudara yang punya sariawan di bibir ataupun di lidah ataupun di gusi, izinkan malam hari ini Tuhan menjamah menyembuhkan sariawan Bapak Ibu Saudara. Aduh Pak, udah lama, udah seminggu, udah sebulan sariawan saya nggak sembuh-sembuh. Izinkan Tuhan menyembuhkan saudara. Saudara kalau tidak keberatan, saudara boleh ambil air hangat sekarang juga. Sambil saudara mungkin bawa handphonenya atau bawa tabsnya, gadgetnya, ambil air hangatnya. Sekarang juga tuangkan air, kalau nggak air hangat, air apa saja boleh. Dan izinkan saya berdoa untuk air hangat Bapak Ibu Saudara ya. Saudara ambil air hangatnya, saudara ambil airnya, saudara yang sariawan, coba tolong tumpangkan airnya seperti ini, dan izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa, air ini air biasa, tetapi hari ini air ini penuh dengan kuasa, mujizat, dan tanda-tanda heran. Sariawan kami di gusi, di bibir, di lidah, akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Ketika kami minum, sembuh sempurna. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Haleluya. Amin. Silakan minum air yang sudah didoakan itu. Minum dalam nama Yesus. Saudara disembuhkan. Sariawan saudara disembuhkan. Saudara dipulihkan secara ajaib luar biasa. Sekarang saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang punya masalah di ginjal. Ginjal dan sekitaran pinggang. Saudara boleh pegang tangan kiri di ginjal kiri, tangan kanan di ginjal kanan, ya, di pinggang kanan dan pinggang kiri. Izinkan saya berdoa buat sakit pinggang atau ginjal Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini buat yang di Facebook ataupun di YouTube, yang menyaksikan di rumah, baik yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ginjal kami yang sakit. Yang cuci darah Tuhan jamah sembuhkan. Yang gagal ginjal Tuhan jamah sembuhkan. Dan pinggang kami kanan kiri disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sembuhlah, sembuhlah, sembuhlah secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara, ketika saya berdoa, waktu ginjal saudara, tiba-tiba saya diingatkan Roh Kudus untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa berjalan. Saudara yang sedang ada di kursi roda, saudara yang sedang patah, saudara yang maaf ya, yang mungkin lahir cacat karena kakinya tidak bisa jalan. Hari ini Tuhan ingin menitipkan benih kuasa untuk pemulihan kaki Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara selama ini jalan pakai tongkat, mungkin saudara hanya didorong oleh kursi roda. Bolehkah Bapak Ibu Saudara memegang kaki Bapak Ibu Saudara, kaki kanan dengan tangan kanan, tangan kiri dengan kaki kiri seperti ini, ya. Tangan kanan dengan kaki kanan, tangan kiri dengan kaki kiri. Izinkan saya berdoa buat kaki jemaat Tuhan yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa bergerak. Percayalah, meskipun ini lewat siaran langsung, tetapi kuasa Tuhan bekerja lewat penumpangan tangan Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya.
Orang percaya akan tumpang tangan seorang sakit, orang sakit akan dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini buat kaki yang tidak bisa berjalan, yang bekas patah, bekas lumpuh, bekas stroke. Maaf ya Tuhan, yang cacat dari lahir tidak bisa jalan, Tuhan jamah. Alirkan aliran kuasa api Roh Kudus, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, menjamah kedua kaki-kaki kami, kaki kanan, kaki kiri kami. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan atas orang sakit, maka orang sakit akan dijamah dan disembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bangkitlah kakimu dan berjalanlah, angkat tilammu, lepas tongkatmu, lepas semua kursi rodamu dan bangkitlah malam hari ini dan berjalanlah. Baik engkau anak-anak kecil, anak-anak remaja, pemuda, orang tua, dewasa, bangkit berdiri dan berjalanlah. Terima kesembuhan, lutut-lututmu kuat, engkel kakimu kuat, mata kakimu kuat, kedua mata kakimu kuat dan berjalanlah. Tulang-tulang, syaraf-syaraf, otot-otot, darah yang baru. Bangkit berdiri dan berjalanlah dalam nama Yesus. Aku berdoa, kaki-kaki yang patah sembuh, kaki-kaki bekas stroke sembuh, kaki kursi roda berjalan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mulai jamah, mulai jamah, mulai jamah. Mulai jamah, aliran kuasa kesembuhan mengalir di telapak kaki kami, dua-duanya kanan dan kiri, mulai mengalir, mulai mengalir, mulai mengalir, mulai mengalir, mulai mengalir. Urabakana mayana maramashanda mulai mengalir, mulai mengalir, mulai mengalir ya Tuhan, mulai mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhlah kaki kanan, kaki kiri kami. Yang stroke bisa berjalan, yang patah bisa berjalan, yang cacat dari kecilnya, berjalanlah dalam nama Yesus. Kuasa nama Yesus mengangkat kedua kaki-kaki kami. Jalan, 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 jalan dalam nama Yesus. Saudara, saya ingin berdoa malam hari ini buat saudara sekalian. Malam hari ini saya tergerak berdoa untuk wanita-wanita. Entah kenapa tiba-tiba saya digerakkan malam hari ini berdoa buat para wanita yang peranakannya sedang bermasalah dan juga rindu punya anak. Yang peranakannya sedang turun, sedang bermasalah. Dan juga kalau ada wanita yang ingin punya anak, yang sudah bersuami tentunya, menikah secara sah di gereja Tuhan, saya ingin berdoa agar wanita-wanita ini mengalami kehamilan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Mari letakkan tangan kanannya di bagian peranakan yang sakit. Izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan, khususnya para wanita yang sedang mengalami sakit penyakit dalam peranakannya, yang peranakannya bermasalah, peranakannya turun. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Dalam nama Tuhan Yesus, peranakan-peranakan yang bermasalah, yang turun, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan kami berdoa buat anak-anak perempuan, buat wanita-wanita Kristus, buat perempuan-perempuan yang sudah menikah secara resmi di gereja Tuhan, yang merindukan keturunan. Mungkin mereka mandul, mungkin mereka sulit punya anak, mungkin mereka pernah hamil namun keguguran. Aku berdoa ya Tuhan agar mereka dijamah, disembuhkan secara sempurna. Kandungan-kandungan mereka disembuhkan secara sempurna. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kandungan-kandungan yang bermasalah. Tuhan jamahlah ya Tuhan kandungan-kandungan kami, sehingga kandungan kami boleh diberikan kepercayaan Tuhan, boleh mengandung. Dan ketika kami mengandung, janin kami kuat, tidak keguguran lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan buat jemaat Tuhan yang di Facebook ataupun di YouTube, yang sedang mengalami masalah lambung, asam lambung, GERD, lambungnya luka, lambungnya bermasalah, yuk Bapak Ibu Saudara taruh tangan kanan di bagian lambung. Taruh tangan kanan ini di bagian lambung. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing. Taruh tangan kanan di bagian lambung. Izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat lambung jemaat Tuhan dan siapapun yang menyaksikan secara langsung ini di malam hari ini. Lambung-lambung kami yang luka, yang bermasalah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Lambung kami sembuh dari GERD, lambung kami sembuh dari GERD akut, lambung kami sembuh dari penyakit-penyakit yang lainnya, asam lambung, gas asam lambung, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit mah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan
pencernaan yang tidak normal, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Segala intimidasi iblis kami tolak, kuasa patahkan kuasa dalam nama Yesus tidak berkuasa hidup kami. Kami dijamah, kami disembuhkan, kami dipulihkan secara sempurna. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lambung kami sembuh. Haleluya. Amin. Saudara, malam hari ini saya digerakkan Tuhan untuk berdoa untuk segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit apapun. Kalau saudara yang ada di Malaysia, di Brunei, di Timor Leste, Singapura, Hong Kong, China, Taiwan, negara-negara lainnya yang sedang, Pastor, saya lagi lemah badan saya lagi sakit, saya lagi sakit apa aja. Apapun, sakit apapun. Yuk, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang di Facebook ataupun yang di YouTube, letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian tubuh yang sakit. Letakkan sekarang juga. Dan izinkan saya mendoakannya ya. Saudara, letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh Bapak Ibu Saudara yang sakit. Dan izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun kelemahan tubuh mereka, apapun sakit penyakit mereka, Tuhan jamah, Tuhan cabut sampai akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sakit jantung disembuhkan, paru-paru disembuhkan, pernafasan disembuhkan, batu ginjal disembuhkan, lever disembuhkan, peranakan disembuhkan, insomnia disembuhkan, yang terpapar virus pandemik ini sembuh dalam nama Yesus. Hepatitis, HIV AIDS disembuhkan oleh kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh sempurna, sembuh sempurna, sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan izinkan hari ini saya berdoa juga malam hari ini untuk keluarga dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga berdoa buat semua anak-anak Bapak Ibu Saudara di malam hari ini. Mari kita berdoa. Ada banyak ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Dan terimalah pemulihan keluarga dan rumah tangga. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, aku berdoa malam hari ini buat hubungan rumah tangga kami, suami istri diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari roh perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dusta, kebohongan, acuh. Kami tolak kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga kami diberkati, ekonomi kami diberkati, anak-anak kami diberkati. Kami saling mesra, saling menghargai satu dengan yang lain, suami dan istri, saling menghormati, saling mencintai, saling melengkapi, saling berbagi, saling menyayangi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan turun tercurah atas kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Dan malam hari ini juga aku berdoa buat ekonomi kami, keuangan kami diberkati. Bisnis, dagang, usaha, pekerjaan, baik yang online ataupun yang offline, Tuhan berkati sehingga tahun ini menjadi tahun peningkatan dan kelimpahan secara dahsyat dan luar biasa buat jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, doa kami didengar Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami terima mujizat, kami terima pemulihan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung, saya ingin menyapa kembali Shalom semua yang ada di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bergabung dengan ibadah siaran langsung Gereja Jesus Christ Church di sesi yang kedua ini. Saya ingin memberikan informasi sebelum Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan malam hari ini. Di Kamis ini, di bulan yang baru, di minggu pertama, di tanggal 3 Februari,
hari Kamis jam 8 malam. Kita akan ada kembali ibadah KKR anak dan remaja. Jadi apabila Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan yang di YouTube ataupun di Facebook pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa hari Kamis ini, Kamis besok tanggal 3 Februari, minggu pertama di bulan Februari, di bulan kasih sayang, Tuhan menyuruh saya untuk membuat ibadah KKR anak dan remaja. KKR anak dan remaja saya akan mulai berdoa untuk anak yang ada sedang dalam kandungan, anak batita, balita, anak-anak kecil, dan anak-anak usia remaja sampai 13 tahun. Kalau ada yang sakit, yang bermasalah, yang belum bisa jalan, belum bisa bicara, hari Kamis ini akan ada ibadah KKR anak dan remaja. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis akan saya share video-video anak-anak disembuhkan oleh Tuhan. Anak-anak menerima lawatan Tuhan. Anak-anak menerima pemulihan dari Tuhan. Oleh karenanya, nanti ketika brosurnya akan dibagikan, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, saudara mari sama-sama bantu saya untuk membagikan banyak brosur ini agar di seluruh Indonesia anak-anak ikut ibadah. Di seluruh Malaysia anak-anak ikut ibadah. Di seluruh negara-negara lain anak-anak ikut ibadah. Menerima lawatan kesembuhan dari Tuhan. Memang mungkin ibadahnya sederhana. Saya hanya memimpin dengan gitar dan lain sebagainya. Tetapi kuasa Tuhan akan bekerja, menjamah, memulihkan anak-anak kita yang ada di rumah kita masing-masing. Para orang tua jangan lupa. Ya, ataupun ada istri-istri, ibu-ibu, Pak, saya udah calon punya anak dalam kandungan, tapi kandungan saya bermasalah. Nah, ini juga masuk dalam bagian KKR anak dan remaja. Jadi, usia anak dalam kandungan sampai usia 13 tahun, saya akan doakan. Ya, Tuhan akan sembuhkan adik-adik semua, anak-anak dari papa mama yang menyaksikan ibadah live malam hari ini. Hari Kamis ini kita akan ada ibadah anak, KKR anak dan remaja. Dan doakan ibadah Immanuel setiap bulan akan boleh berlangsung kembali, mengawali hari Minggu bulan bersama dengan Tuhan Yesus di pagi hari pukul 5:30, mungkin setengah 6 atau jam 6, saya nggak tahu. Nanti bagaimana teknis ke depannya akan saya informasikan kembali. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung, boleh bagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp, di grup-grup Telegram, dan di beranda-beranda Facebook kita masing-masing. Karena malam hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan, akan cukup memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya lewat firman Tuhan malam hari ini kami akan disembuhkan, yang sakit, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dibebaskan, dimerdekakan. Karena firman Tuhan adalah kuasa yang tanpa batas. Firman-Mu pelita bagi kaki kami ya Tuhan, dan terang bagi jalan-jalan kami. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Yesus, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya! Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, ada ribuan jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini. Kita letakkan tangan kanan di dada seperti ini, kita akui pengakuan iman kita. Dan ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus, yang dilimpahi kasih Bapa Surgawi. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku penuh dengan anugerah, dan penuh kemenangan. Di dalam Yesus, tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita, dan penuh juga dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku sehat, dan dilimpahi berkat surga. Di dalam Yesus, aku diampuni, aku dibela, aku dilindungi oleh kuasa darah-Nya. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari, hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin, 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 amin. Firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang mengandalkan pribadi Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan pribadi Yesus.
Belum semua, sama-sama katakan dengan saya. Yang di Facebook, yang di YouTube, ayo sama-sama katakan dengan saya. Saya harus mengandalkan pribadi Yesus. Keluarga saya harus mengandalkan Yesus. Rumah tangga saya harus mengandalkan Yesus. Bisnis saya harus mengandalkan Yesus. Pelayanan saya harus mengandalkan Yesus. Amin. Bahkan seluruh aspek kehidupan kita harus mengandalkan Yesus. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Mulai dari ayat ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian. Kemudian mereka tiba di Yeriko, dan ketika Yesus sedang keluar dari Yeriko bersama para murid serta orang banyak yang mengikutinya, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Ketika mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, Bartimeus mulai berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menyuruhnya diam, tetapi ia malah berteriak semakin keras, "Anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku." Lalu Yesus berdiri dan berkata, "Panggillah dia." Dan berkata, "Panggillah dia." Lalu mereka memanggil orang buta itu, katanya, "Tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau." Dan sambil melempar jubahnya, Bartimeus berdiri lalu datang kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Apakah yang engkau inginkan untuk aku lakukan bagimu?" Bartimeus itu berkata, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga Bartimeus dapat melihat, lalu mengikuti Yesus sepanjang perjalanan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan di ibadah pada hari ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya memilih untuk mengandalkan pribadi Yesus Kristus, maka itu adalah suatu keputusan yang tepat dan juga suatu keputusan yang benar. Sama-sama katakan dengan saya, ketika hidup saya memilih untuk mengandalkan pribadi Yesus dalam seluruh aspek kehidupanku, maka itu adalah keputusanku yang tepat dan keputusanku yang benar. Sama-sama katakan dengan saya, keputusan saya sudah tepat, keputusan saya sudah benar ketika saya mengandalkan pribadi Yesus. Nah, big question is, mengapa mengandalkan Yesus adalah suatu keputusan yang tepat yang Tuhan bagikan kepada hidup saya, hati saya? Kenapa orang Kristen, anak Tuhan, siapapun itu, whatever the religion, ketika saudara mengandalkan Yesus, when we depend on Jesus, berharap penuh kepada Yesus, mengandalkan pribadi Yesus, maka sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Kelepasan pasti terjadi. Suka atau tidak suka, Tuhan akan menolong kita. Karena firman Tuhan jelas berkata, barang siapa yang berseru memanggil nama Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mengapa mengandalkan Yesus adalah suatu keputusan yang tepat? Yang pertama, karena Yesus adalah Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah Tuhan. Mungkin bagi orang di luar sana menganggap Yesus hanya sebatas nabi. Mungkin bagi sebagian orang di luar sana menganggap Yesus hanya sebatas rasul. Mungkin sebagian orang di luar sana menganggap Yesus hanyalah utusan yang membawa firman Tuhan. Itu buat orang di luar sana, buat iman kepercayaan mereka. Tetapi bagi iman saudara dan bagi iman saya, Yesus bukan hanya sekedar nabi, Yesus bukan hanya sekedar yang rasul, Yesus bukan hanya sekedar utusan untuk membawa firman Tuhan, tapi Yesus Kristus yang kita percayai adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam iman orang percaya. Yang setuju katakan amin. Yesus adalah Tuhan.
Bukti ketuhanan Yesus, dia berkuasa atas semesta ini. Dia berkuasa atas segala makhluk yang hidup di muka bumi ini. Dia sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia sanggup membangkitkan orang-orang yang mati. Anak janda di kota Nain mati dibangkitkan. Anak gadis yang berusia 12 tahun mati dibangkitkan. Bahkan Lazarus yang mati sudah 4 hari pun dibangkitkan oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini bukti ketuhanan Yesus Kristus kita. Bahkan mereka yang sakit-sakit, Bartimeus buta, melihat. Orang yang lumpuh, berjalan. Perempuan yang bungkuk selama 18 tahun, keturunan Abraham, dipulihkan dan kembali berdiri tegak normal. Karena Yesus memiliki kuasa. Bahkan danau yang bergelombang oleh karena diombang-ambingkan badai, diombang-ambingkan angin taufan, angin sakal. Yesus berkata, diam, tenanglah, maka ombak itu diam, tenang. Bukti kebesaran Yesus sebagai Tuhan banyak sekali. Dia sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Bayangkan saudara, dari mulut ikan keluar koin, keluar uang untuk membayar teks dan pajak. Bayangkan saudara, 5 roti 2 ekor ikan. Tuhan ubahkan, Yesus ubahkan menjadi 5.000 makanan yang siap disantap untuk 5.000 manusia. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Untuk 7 roti dan beberapa ikan, Yesus berikan lipat gandakan menjadi 4.000 makanan yang siap disantap oleh umat Israel. Haleluya. Bukti ketuhanan Yesus itu sungguh besar, sungguh dahsyat, sungguh nyata, sungguh tiada tandingannya. Karena kita percaya baginya tidak ada perkara mustahil. Jika dia berfirman, maka firman-Nya pasti jadi. Jika dia berkehendak, maka kehendaknya pasti terlaksana. Sama-sama katakan dengan saya bangga memiliki Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya bangga memiliki Yesus. Karena Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya percayai, Yesus yang saya puji. Dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar rasul, dia bukan hanya sekedar utusan pembawa firman Tuhan. Tapi Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita imani adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi hidup saudara dan saya. Yang setuju sama-sama kita katakan, amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yesusmu dan Yesusku adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Haleluya. Amin. Yesus mengasihi siapapun juga tanpa memandang rupa, melihat latar belakang, melihat kepercayaan. Apakah saudara orang berdosa, orang suci, orang benar? Yesus menilai kita bukan dari ini semua, tapi Yesus menilai kita dari hati kita. Karena Yesus mengasihi kita apa adanya, bukan ada apanya. Yang kedua, mengapa mengandalkan Yesus adalah satu keputusan yang tepat? Karena Yesus adalah pribadi yang setia. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah pribadi yang setia. Di saat mungkin orang setia dengan hidup kita, mungkin karena kita kaya, mungkin karena kita punya uang, mungkin karena kita terkenal, mungkin karena kita punya pangkat, dudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Mungkin orang bisa setia, tapi ketika kita dalam keadaan posisi di bawah, miskin, terpuruk, gagal, jatuh, orang gak akan mau setia dengan kita. Karena dunia pada prinsipnya ada uang, abang sayang, tidak ada uang, abang ditendang. Tetapi Yesus Kristus, waktu kita ada dalam posisi terjatuh, waktu kita ada dalam posisi terhina sekalipun, Yesus setia menyertai kita. Waktu kita dalam posisi proses untuk meraih kesuksesan, proses untuk meraih keberhasilan, proses untuk meraih cita-cita kita, Yesus pun ada dalam level proses kita. Dan bahkan ketika kita berhasil, kita diberkati, kita sukses, kita jadi orang terkenal, Yesus pun ada di sana. Karena Yesus adalah pribadi yang setia. Dia Immanuel, dia menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yesus saudara dan saya adalah pribadi yang setia. Dia tidak akan meninggalkan kita. Seringkali hidup saudara dan saya tidak setia memberikan persembahan, tidak setia mengembalikan perpuluhan, tidak setia pergi ke gereja, mengikuti ibadah baik yang online ataupun yang onsite. Tetapi Yesus tetap setia memberikan pintu maafnya, memberikan rahmatnya, memberikan kasihnya tanpa mengeliminasi kita. Bukan berarti kita oh kalau kayak begitu, saya harus hidup dalam dosa aja dong. No.
Justru karena Yesus setia, kesetiaan Yesus mengubahkan paradigma kita. Sehingga kita pada akhirnya mengalami yang namanya metanoia. Perubahan cara berpikir, berbalik dari pikiran yang salah kepada pikiran Kristus Yesus. Dan yang ketiga, mengapa mengandalkan Yesus adalah suatu keputusan yang tepat? Karena jawabannya, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ada pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mungkin bagi saudara mustahil untuk memiliki anak di usia 40 tahun, tapi baginya tidak ada perkara yang mustahil. Lihat Hana, orang tua dari Samuel. Lihat Elisabeth, orang tua dari Nabi Yohanes. Bahkan lihat Sarai, orang tua dari Ishak. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang mustahil bagi Yesua? Tidak ada, saudara. Dia sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Mungkin bagi saudara, mustahil Pak Pendeta di tengah-tengah pandemik ini. Usaha saya berhasil, usaha saya diberkati, utang saya dilunasi. Itu bagi saudara. Tapi bagi Tuhan Yesus Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Usahamu pasti diberkati, hutangmu pasti dilunaskan, suamimu pasti diubahkan, istrimu pasti dijamah, anak-anakmu pasti dilindungi, sakit penyakit kita pasti disembuhkan. Mau stadium 1, 2, 3, 4, whatever the stadium, Tuhan peduli, Tuhan mengerti, dan Dia setia. Akan menyembuhkan saudara, akan menyembuhkan saya, akan memulihkan kita, karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Satu kali ada cerita dalam Injil Yohanes di mana Yesus menghadiri pernikahan di Kana. Di Kana dalam pernikahan ini diceritakan bahwa pengantin tidak memiliki anggur. Boro-boro yang terbaik anggur pun tidak memiliki. Tetapi karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Air yang biasa. Bukan hanya diubah Yesus menjadi anggur. Tetapi Bible mencatat, kitab suci mencatat, firman Tuhan mencatat. Yesus mengubah air ini menjadi air anggur yang terbaik. The best of the best wine. Oleh karenanya, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Satu kali, Bible mencatat, ada seorang tokoh firman Tuhan bernama Lazarus. Siapa Lazarus? Lazarus adalah orang yang paling dikasihi Yesus. Mengalami sakit dan akhirnya mati. Dan Bible mencatat dengan jujur dia sudah mati 4 hari. Dan jelas Maria dan Marta bilang, sudah berbau. Tetapi bagi Yesus, mati bukanlah akhir. Karena hidup dan mati ada di tangan Yesus Kristus. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara tahu, Simon Petrus menebar jala sehari-harian, semalam-malaman, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nggak dapat apa-apa tuh saudara. Nggak dapat apa-apa. Jangankan ikan, anak ikan pun nggak ada. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yesus berkata kepada Simon, Simon, tolakkan perahumu jauh lebih ke dalam, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Saudara, apa yang terjadi? Sejumlah besar ikan didapati oleh Petrus. Bahkan Bible mencatat, itu perahu-perahunya. Bukan hanya perahu Petrus, tapi perahu teman-temannya juga hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Mungkin hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini orang berkata, orang yang gak suka sama kita berkata, alah, karirmu kan gak mungkin naik, bisnismu gak akan mungkin sukses, jualanmu gak akan mungkin rame, suamimu gak akan mungkin berubah, anakmu gak akan mungkin disembuhkan, perempuan yang engkau nikahi itu pasti mandul, gak mungkin punya anak, dan lain sebagainya. Oke, saya hargai itu perkataanmu, tapi perkataanmu tidak aku imani. Karena yang aku imani adalah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Istriku yang mandul pasti akan melahirkan anak. Istriku yang mandul pasti akan hamil. Suamiku yang sakit pasti akan disembuhkan. Sakit jantungku akan disembuhkan. Bisnisku yang lesu akan diberkati. Daganganku yang sepi akan diberkati. Utang piutangku akan dilunaskan. Karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Keputusan kita mengandalkan Yesus adalah keputusan yang tepat.
Karena bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Dia bisa berjalan di atas air, dia bisa menghentikan ombak, dia bisa menghentikan badai, dia bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan roh-roh orang mati pun dia bisa panggil. Lazarus, bangkitlah, bangunlah, keluarlah. Lazarus keluar. Bartimeus yang buta. Sesuai imanmu, terbukalah matamu. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang keempat, mengapa mengandalkan Yesus adalah suatu keputusan yang tepat? Karena Yesus adalah pribadi yang senang untuk diandalkan. Yesus senang untuk diandalkan. Karena firman Tuhan juga jelas berkata dalam perjanjian lama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dalam terjemahan aslinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang hatinya melekat kepada Yahweh, yang berpaut kepada Yahweh. Injil Yohanes berkata, firman Yahweh itu telah menjadi manusia, manusia Yeshua HaMashiach, yang hari ini senantiasa selalu setia, menyertai hidupmu dan hidupku, memberkati hidupmu dan hidupku, dan menjaga hidupmu dan hidupku. Yang setuju katakan amin. Yesus adalah pribadi yang senang untuk diandalkan dalam seluruh lini aspek kehidupan kita. Mulai hari ini saya sebagai bapak rohani saudara, gembala jemaat saudara, kakak rohani saudara, adik rohani saudara, anak rohani saudara, apapun itu namanya, saya ingin mengingatkan, mari kita andalkan Yesus. Dalam keadaan senang, tidak senang, dalam keadaan apapun, Yesus satu-satunya sumber andalan hidupku. Daganganku harus aku andalkan di dalam Yesus. Aku nggak boleh andalkan kepintaranku, aku nggak boleh andalkan pangkatku, aku nggak boleh andalkan kebisaanku, kekayaanku. Saya bersyukur saya diberikan kekayaan, nama baik, keterkenalan, dan lain sebagainya. Tapi yang harus saya andalkan adalah pribadi Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Yesus, hidupnya tidak akan dikecewakan. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya mengandalkan Yesus, belum semua ada ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Ketika saya mengandalkan Yesus, maka hidup saya tidak akan dikecewakan. Sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya tidak akan dikecewakan. Amin. Ketika bisnis saudara mengandalkan Yesus, ketika pelayanan saudara mengandalkan Yesus, ketika dagangan saudara mengandalkan Yesus, rumah tangga saudara mengandalkan Yesus, maka kita tidak akan dikecewakannya. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, saya masuk dalam inti khotbah saya. Berkat bagi orang yang mengandalkan Yesus. Ternyata ada berkat bagi orang yang mengandalkan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ternyata ketika saudara dan saya mengandalkan pribadi Yesus, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Catat baik-baik. Ambil catatan saudara. Berkat orang yang mengandalkan Yesus. Yang pertama, berkat bagi orang yang mengandalkan pribadi Yesus, hidupnya pasti akan menerima mujizat demi mujizat. Amin. Ketika kita mengandalkan Yesus, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang sakit, andalkanlah Yesus, maka mujizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi. Tapi saya sampai kapan harus mengandalkan Yesus? Sampai mujizat itu nyata. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Saudara yang sedang berdagang, saudara yang berbisnis hari-hari ini, wah di Malaysia COVID semakin naik, nggak berhenti-berhenti. Tetap andalkan Yesus. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh masalah pandemik ini. Hidup saudara dan saya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan, janji Yesus, dan penyertaan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang yang mengandalkan Yesus, dia akan hidup dalam mujizat. Sama-sama katakan dengan saya. Selama saya mengandalkan Yesus, saya akan hidup dalam mujizat. Mujizat itu bukan hanya berbicara, buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Mujizat bisa terjadi dengan banyak aspek. Dalam keluarga kita, suami kita diubahkan, istri kita diubahkan, hidup kita yang dari miskin dibuat Tuhan kaya, diberkati, yang tadinya gagal menjadi berhasil. Ini mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang hidup mengandalkan Yesus.
Orang yang mengandalkan Yesus tidak perlu mencari mujizat, tetapi mujizat itu akan keluar dan datang menghampiri orang percaya yang mengandalkan Yesus. Amin. Yang pertama, orang yang mengandalkan Yesus, dia akan hidup di dalam mujizatnya setiap hari. Yang kedua, berkat orang yang mengandalkan pribadi Yesus, maka kita akan hidup dalam kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya mengandalkan Yesus, ketika usaha saya mengandalkan Yesus, bisnis saya mengandalkan Yesus, pelayanan saya mengandalkan Yesus, maka semuanya menjadi pasti. Kita pasti ditolong, kita pasti disertai, kita pasti dibela, kita pasti disembuhkan, dan pasti yang lain. Pasti Tuhan berikan. Tidak ada kata mudah-mudahan dalam Yesus. Selalu hanya ada kepastian. Ketika engkau jatuh, aku pasti mengangkat. Ketika engkau dalam keadaan posisi tertekan, aku akan memberikan kelegaan. Makanya Yesus berkata, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya ada kepastian. Ketika kita stres, Tuhan pasti akan pulihkan. Ketika kita depresi, Tuhan pasti akan sembuhkan. Pertanyaannya, apakah kita mau? Dari pihak Tuhan, Dia selalu mau memulihkan rumah tangga kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan keuangan kita, bisnis, pelayanan, seluruh aspek kehidupan kita. Dia pasti mau memulihkannya. Tinggal Bapak Ibu Saudara mau atau tidak menerima pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berkat bagi orang yang mengandalkan pribadi Yesus. Yang ketiga, kita akan hidup dalam anugerahnya setiap hari. Orang yang mengandalkan Yesus, orang yang mengandalkan firman Yesus, dia akan hidup dalam kasih karunia-Nya setiap hari. Dia akan hidup dalam anugerah setiap hari. Ketika kita butuh pertolongan, Tuhan pasti menolong kita. Ketika kita sedang ada di jalan buntu, Tuhan memberikan pintu-pintu yang baru. Itu orang yang hidup di dalam anugerah. Selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Ketika dagangan saudara mengandalkan Yesus, maka anugerah demi anugerah. Wah, pandemik ini membuat ekonomi porak-poranda, tapi anugerahnya Dia memberikan pesanan-pesanan, pembeli-pembeli, pelanggan-pelanggan, baik yang baru maupun yang lama, Dia akan berikan dalam anugerahnya untuk memberkati bisnis kita, toko kita, dagangan kita, jualan kita, pekerjaan kita, mengalami anugerahnya setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya mengandalkan Yesus, saya akan hidup dalam anugerahnya setiap hari. Kita diampuni, kita dibela, kita disertai, dan kita mengalami kebaikan-kebaikan Kristus Yesus. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, setelah ini saya akan berdoa, berkat bagi orang yang mengandalkan pribadi Yesus, maka kita akan hidup dalam pembelaan serta pertolongannya setiap hari. Orang boleh nggak suka, orang boleh nggak terima. Tapi ini faktanya, ketika saudara mengandalkan Tuhan, orang boleh rendahin hidup kita, orang boleh jahati hidup kita, orang boleh ingin hidup kita hancur dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi atas hidup saudara dan hidup saya. Karena Tuhan yang di pihak kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang akan membela hidup kita. Dan firman Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Kita diberikan roh yang lebih daripada pemenang, karena Kristus yang ada di dalam hidup kita membela dan menolong hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti dibela Tuhan. Hidup saya pasti ditolong Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan hidup di dalam mujizat-Nya. Yang kedua, maka kita akan hidup di dalam kepastian-Nya. Yang ketiga, maka kita akan hidup dalam anugerah-Nya setiap hari. Dan yang keempat, kita akan hidup dalam pembelaan serta pertolongan Tuhan setiap hari. Ketika kita tidak melibatkan Yesus, ketika kita tidak mengandalkan Yesus, maka kekecewaan demi kekecewaan, sakit hati demi sakit hati, itulah yang akan kita alami. Tetapi sebaliknya, ketika kita menyadari, aku butuh Yesus. Tanpa Yesus aku tidak bisa buat apa-apa. Aku butuh Yesus sebagai gembalaku yang ajaib, yang agung, menuntun, membimbing, menyertai kehidupanku, rumah tanggaku, keluargaku, pelayananku, seluruh aspek kehidupanku. Maka aku melihat keempat poin firman Tuhan ini. Hidup dalam kepastian, hidup dalam mujizat, hidup dalam anugerah, hidup dalam pembelaan dan pertolongan.
itu terjadi dalam kehidupanku setiap hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berterima kasih buat firman Tuhan malam hari ini yang luar biasa, yang dahsyat. Kiranya firman Tuhan ini mengubahkan hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sekali lagi kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah Minggu Anugerah sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara, baik yang di YouTube ataupun di Facebook. Bahkan mereka yang sudah memberikan persembahan ataupun persembahan perpuluhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara mengalami kelipat gandaan berkat Tuhan, dilimpahi, tercurah, mengalami peningkatan. Apa yang saudara tabur, saudara akan menuai berkali-kali lipat. Amin. Persembahan dan perpuluhan saudara kami gunakan untuk persiapan pembukaan gereja tatap muka. Itu informasinya. Dan jangan lupa tanggal 3 ini kita ada ibadah KKR anak jam 8 malam hari Kamis. Jadi dari usia kandungan sampai 13 tahun saya akan berdoa untuk kesembuhan dan mujizat. Informasinya akan mulai ada dari Senin, Rabu, dan Kamis. Dan untuk ibadah kabar baik besok, ibadah kabar baik akan diliburkan karena akan difokuskan pada ibadah KKR anak. Ibadah Rabu, doa pemulihan akan tetap berlangsung. Dan ibadah Jumat, ibadah doa pemulihan wanita juga akan tetap berlangsung. Kiranya Bapak Ibu Saudara menyiapkan hati. Rabu kita doa pemulihan, Kamis KKR anak, Jumat ibadah doa pemulihan wanita. Itu saja informasinya. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan wajahnya dan memberkati kita dengan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, pengurapan dari kuasa Roh Kudus, turun atas hidup kita mulai malam hari ini sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saya Pastor Verona, mewakili seluruh pelayan Tuhan Jesus Christ Church, mengucapkan selamat hari Minggu dan salam anugerah. Haleluya, haleluya, amin.